Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sahabat budaya, seperti tadi janji Richard ya, bahwa di jam 10 ini kita akan menghadirkan program Mosaik Budaya ya. Dan narasumber kami ini beliau ya, ini Bazum. Ya, ini mengenai gerakan pemajuan kebudayaan Sekolah Budaya Bugis Wajo bersama narasumber kita. Ini by Zoom ada Andi Tenri Bali Baso SS Mhum selaku dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Unhas. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sahabat budaya, ini sekarang sudah di program Mosaik Budaya. Kita akan membahas mengenai, mungkin Kakak Tenri bisa mainnya di ini ya, dihidupkan ya, supaya kita bisa komunikasi. Dengan kameranya juga Kakak Tabe. Kakak Andi Tenri Bali Baso SM Mhum ya, selaku dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Unhas selaku narasumber kita hari ini di program Mosaik Budaya. Kita akan membahas mengenai gerakan pemajuan kebudayaan Sekolah Budaya Bugis Wajo. Kakak bisa monitornya kameranya ya, bisa dihidupkan dan juga sudah? Kita masih terus mencoba terhubung dengan Kakak Andi Tenri Bali Baso. Halo Kakak. Kakak Tenri, selamat pagi. Kita mencoba terus ya untuk menghubungi Kakak Andi Tenri Bali Baso SS Mhum selaku dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya. Sahabat budaya, jangan kemana-mana ya sahabat budaya. Kita masih terus mencoba terhubung dengan Kakak Tenri ya. Nanti kita akan membahas lebih jauh sahabat budaya ini mengenai gerakan pemajuan kebudayaan Sekolah Budaya di Sekolah Budaya Bugis Wajo. Jangan kemana-mana.
Ratna Pro 4. Ya, sahabat budaya. Kita masih terus mencoba terhubung ya dengan Kakak Tenri. Narasumber kita by Zoom hari ini sahabat budaya di program Mosaik Budaya mengangkat tema Gerakan Pemajuan Kebudayaan Sekolah Budaya Bugis di Wajo ya. Nah, hari ini kita akan belajar lagi ya seperti apa kira-kira Sekolah Budaya Bahasa Bugis ini unik ya. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kakak. Iya, selamat pagi. Halo. Kakak Tenri. Selamat pagi. Maaf kakak, wifi di rumah lagi mati kakak. Oh gitu ya. Iya, Oke. jadi ini cuma pakai HP kak. Sorry. Sehat-sehat Jaki. Alhamdulillah. Kalau Kak Richard sehat-sehat, dia juga Sehat. Tenri. Bahagia juga di sini. Iya. Oke. Halo. Iya, halo. Kedengaran kakak? Ada Ji. Oke. Iya, bisa mungkin mulai di Kakak Tenri tabe. Iya. Halo. Oke, Halo. sudah. Ya, sudah bisa mendengar suaranya Kakak Richard di sini. Oke, kita masih terus mencoba terhubung dengan Kakak Tenri. Iya. Halo Kakak Tenri. Halo Kakak Tenri. Iya. Iya, mungkin biasa ini kali ya sahabat budaya ya sinyal ya, tapi kita terus mencoba terhubung dengan Kakak Tenri. Ini mungkin beliau dari Wajo ya. Mungkin dari Wajo karena temanya juga adalah Gerakan Pemajuan Kebudayaan Sekolah Budaya Bugis Wajo. Nah, Kakak Tenri ini sahabat budaya, nama lengkapnya adalah Tenri Andi Tenri Bali Baso SSM Hum selaku dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Unhas. Nah, tentunya kebudayaan, gerakan pemajuan kebudayaan ya, ini akan menjadi sebuah literasi yang bagus sekali untuk kita semua karena ini juga bagian dari bagaimana kita menjaga kebudayaan kita, menghormati kebudayaan kita supaya kebudayaan ini menjadi sebuah gaya hidup ya, gaya hidup juga sebagai identitas sehingga benar-benar kita bisa melihat ini sebagai sebuah hal yang sangat baik untuk kita lestarikan dan menjadi kebudayaan kita. Iya, Richard masih terus mencoba terhubung ya dengan Kakak Tenri. Iya, halo, assalamualaikum Kakak Tenri. Masih mencoba terhubung dengan Kakak Tenri. Halo, Kakak Tenri. Halo Kakak Tenri. Masih terus mencoba ya untuk menghubungi Kakak Tenri. Oke. Nah, sahabat boleh jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama Richard Ferdinand di sini. Nanti kita masih terus mencoba terhubung dengan Kakak Tenri ya karena bisa jadi mungkin sinyalnya di sana kurang bagus.
masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Iya, sahabat budaya, kita mencoba untuk terhubung kembali dengan Kakak Andi Tenri Bali Baso SS M Hum selaku dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya UNAS. Halo Kakak. Iya, iya. Dan sini Kak, minta maaf Oke, sebelumnya. iya. Bagaimana? Ini lagi Aha. cerita. Halo. Siap Kak? Oke. Maaf sebelum kali Kak. Iya, Ya halo. boleh ya? Iya. Iya, kita masih terus mencoba terhubung dengan Kakak Tenri ya, sahabat budaya. Ini oke, kita akan membahas mengenai gerakan pemajuan kebudayaan Sekolah Budaya Bugis Wajo. Dan beliau adalah dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Unhas. Iya, kita mencoba terus terhubung kembali dengan Kakak Tenri via Zoom. Iya. Halo, Kakak Tenri. Oh, belum ya. Oke. Nah, sahabat budaya ini sesuatu yang unik ya karena ada Sekolah Budaya Bugis Wajo. Kita akan membahas seperti apa itu ya Sekolah Budaya Bugis Wajo sekaligus juga merupakan gerakan pemajuan kebudayaan di program Mosaik Budaya. Di kesempatan pagi jelang siang ini bersama narasumber kita Kakak Andi Tenri Bali Baso SSM Hum, dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya UNAS. Ya, kita masih terus mencoba terhubung karena mungkin sinyal ya, sahabat budaya. Oke, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kita hadirkan untuk Kakak Tenri ya. Ini seperti apa mengenai latar belakang pendirian Sekolah Budaya Bugis Wajo, kemudian apa motivasi utamanya, kemudian visi dan misi utamanya gerakan pemajuan kebudayaan yang diusung oleh Sekolah Budaya Bugis Wajo. Ini unik ya sahabat budaya karena bisa dikatakan ini mungkin untuk pertama kalinya ya ada namanya, ada Sekolah Budaya Bugis Wajo. Iya, Sekolah Budaya Bugis Wajo ini mungkin sesuatu yang sangat baru ya, yang mungkin baru pertama kali ada di Sulawesi Selatan.
Kita akan bahas ini nanti bersama Kakak Tenri. Masih terus mencoba terhubung dengan beliau ya lewat Zoom karena mungkin saja, tapi kita terus mencoba ya terhubung dengan Kakak Tenri, sahabat Buddha ini, karena bisa jadi mungkin sinyal ya, sinyal mungkin yang masih terus berupaya ya. Oke. Iya, halo, selamat siang Kakak Tenri. Selamat siang kakak. Akhirnya ya kita bisa berjumpa kembali ya. Ini Iya. lagi digubuk-gubuk Oke, siap. jaringan. Mm-mm. Ya, Kakak, siap kakak. langsung kita mulai ya. Bisa diceritakan, iya, bisa diceritakan lebih jauh mengenai latar belakang pendirian Sekolah Budaya Bugis Wajo ini dan apa motivasi utamanya, Tabe Kakak. Oke, terima kasih banyak. Terkait dengan motivasi dari Sekolah Budaya Bugis itu sendiri, pertama-tama kami akan memperkenalkan Sekolah Budaya Bugis Wajo ini sudah berdiri sejak tahun 2012. Nah, kakak untuk saat ini latar belakangnya kenapa dia berada di bawah naungan Yayasan Pembinaan Khilafah UPAE. Yang Dewan Pembinanya itu langsung dari Bapak Dr. Haji Haji Padindang SPME dan Ketua Yayasan kami itu Bapak Jamal Andi SOS MSI. Jadi kita payungnya itu berasal dari Yayasan Khilafah UPAE, Kak. Nah, latar belakang utamanya adalah bagaimana Sekolah Budaya Bugis Wajo ini menjadi wadah dari gerakan kemajuan kebudayaan Bugis di Kabupaten Wajo. Jadi Sekolah Budaya Bugis ini menghimpun guru-guru bahasa daerah budaya yang memang memiliki rasa kecintaan dan tanggung jawab untuk memajukan kebudayaan khususnya mulai dari tingkat sekolah sampai dengan lingkungan masyarakat. Seperti itu Kak Richard. Nah, kemudian visi dan misi utama dari gerakan pemajuan kebudayaan ini apa Kakak? Visi utama dari gerakan pemajuan kebudayaan ini sekali lagi kembali lagi dari latar belakangnya kan ini adalah wadah. Visinya adalah bagaimana dari program yang terlaksana ataupun kegiatan yang terlaksana dalam Sekolah Budaya Bugis Wajo ini menjadi penggerak, menjadi bagian dari pelestari budaya, bukan hanya sebagai pelestari tetapi menjadi juga bagian dari pelaku budaya itu sendiri. Lalu bagaimana Sekolah Budaya Bugis? Iya. Bagaimana Sekolah Budaya Bugis Wajo ini melihat posisinya kebudayaan Bugis Wajo di tengah arus modernisasi saat ini? Iya Kak? Iya. Bagaimana sekolah ini ya melihat posisi kebudayaan Bugis Wajo di tengah arus modernisasi saat ini? Nah, bagaimana posisi dari budaya Bugis di tengah modernisasi saat ini? Justru karena adanya era globalisasi atau yang dikenal dengan sebagai 4.0 dan menuju 5.0 ini adalah menjadi kesempatan untuk para bagian yang menjadi dalam Sekolah Budaya itu memperkenalkan atau mempromosikan
apa yang menjadi gerakan dari sekolah budaya Bugis itu sendiri. Misalkan mempromosikan di media sosial. Jadi bagaimana mereka media sosial ini menjadi perantara dalam hal mempromosikan dari apa yang mereka lakukan sebagai pelaku budaya dan seni. Itu salah satunya. Nah, terus di tengah era globalisasi saat ini kedudukannya Kak sangat bisa karena kebudayaan Bugis ini bisa mereka menjadikan bahan untuk mereka mengembangkan, mempromosikan dan melestarikan budaya Sulawesi Selatan dengan melalui konten-konten misalkan digital. Jadi pemanfaatan media sosial, literasi digital saat ini menjadi kesempatan untuk mempromosikan kebudayaan kebudayaan. Jadi mereka bisa kegiatan semuanya kebudayaan karena aku mengambil waktu si ada kebudayaan seperti itu Kakak. Oke, Kakak mungkin bisa bergeser sedikit. Boleh bergeser sedikit Kakak supaya suaranya bisa jelas di sini. Oke. Oh iya. Nah, Siap, Kak. Siap. iya. Nah, kemudian bagaimana generasi muda dilibatkan khususnya pelajar dalam setiap program kegiatan ini? Karena kalau guru-guru HKA ini ada guru pelajaran kembali masing-masing. Nah, ini adalah sasarannya adalah lingkungan mana mereka. Sahabat budaya, kita terhubung kembali ya bersama Kakak Andi Tenri ya. Masih membahas mengenai ini unik ya karena ternyata ada sekolah ini ternyata sudah berdiri sejak tahun 2012. Nah, Oke. halo Kakak, ya. Jadi keterlibatan mereka itu bukan hanya sebatas mendapatkan informasi dari bapak dan ibu gurunya setelah menempuh pembelajaran di sekolah budaya Bugis. Tetapi ketika kan ada yang Kak dalam sekolah budaya Bugis itu ada namanya penamatan begitu Kak. Jadi guru-guru yang menjadi bagian dari sekolah budaya Bugis setelah melalui pembelajaran selama kurang lebih 6 bulan mereka di Panriteme. Nah, di Panriteme ini ada bentuk seremonial. Nah, seremonialnya inilah yang biasanya kami melibatkan dari generasi muda untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu gurunya menampilkan pementasan yang bertajuk Bugis seperti itu. Oke. Nah, seni pertunjukan, ada sastra juga, ada bahasa dan adat istiadat tentu Wajo. Kakak, benar. Nah, mana yang menjadi fokus utama dalam gerakan pemajuan ini? Mengapa memilih fokus tersebut? Nah, dalam proses pembelajaran sekolah budaya Bugis ada beberapa topik yang wajib dilalui oleh para peserta sekolah budaya Bugis setelah dinyatakan sebagai alumni atau tamat menyelesaikan proses pembelajaran. Pertama, ada adat dan pangdereng. Kedua adalah bahasa dan aksara. Ini berkaitan dengan bahasa Kakak. Yang ketiga adalah sejarah, yang khususnya tentang sejarah Sulawesi Selatan lokal. Dan yang keempat itu berkaitan dengan pertunjukan, seni pertunjukan. Jadi ada 4 elemen, ada 5 plus dengan kebijakan. Biasanya materi kebijakan ini dibawakan oleh pemangku kepentingan yang bersentuhan langsung dengan bidang kebudayaan. Seperti itu Kak. Jadi kalau ditanya masalah apa sebenarnya fokus dalam sekolah budaya Bugis ini, bahasanya dapat, sastranya dapat, aksaranya dapat, pertunjukannya dapat, dan terkait dengan
kebijakan juga mereka peroleh dalam proses pembelajaran ini. Oke. Seperti itu, Kakak. Nah, apakah ada upaya digitalisasi atau pemanfaatan teknologi dalam melestarikan sekaligus menyebarkan kebudayaan Bugis Wajo ini? Terkait dengan pemanfaatan literasi digital khususnya tentu ada, Kakak. Iya. Segala kegiatan kebudayaan khususnya pementasan lokal, baik itu bertema bahasa, aksara, cerpen, dan dongeng, itu tentu dilakukan konservasi dan dokumentasi agar menjadi portofolio dan catatan untuk pelanjut generasi di masa yang akan datang. Nah, untuk lebih ke media sosialnya tentu mengupload di YouTube, Instagram, di Facebook, khususnya kepada para anggota yang tampil, misalkan diberikan ruang untuk mereka mengeksplor ke media sosialnya masing-masing. Secara tidak langsung, ketika orang menonton dari video yang diupload contohnya, nah itu menjadi bagian dari gerakan kecil tapi bermakna luas. Karena dengan orang melihat, orang beranggapan bahwa oh ternyata masih ada pementasan yang seperti ini yang dilakukan oleh Sekolah Budaya Bugis. Baru-baru ini Kak, kami dari Sekolah Budaya Bugis Wajo diundang untuk tampil di Gedung Mulo mementaskan opera Bugis dan temanya itu terkait dengan Kajau Pala-Pala. Nah, itu sejak keselarasan koordinasi ke pemerintah terkait dengan pengelola Sekolah Budaya Bugis. Nah, jadi pentingnya koordinasi ke instansi yang punya kepentingan itu sangat penting agar kegiatan dari Sekolah Budaya Bugis ini dapat didukung oleh pemerintah setempat. Nah, kemudian bagaimana sekolah budaya Bugis Wajo ini beradaptasi dengan perubahan sosial dan lingkungan sekitar sehingga dia tetap relevan sampai dengan di era saat ini? Nah, itu Kak, alhamdulillah setiap tahunnya dari pihak Yayasan Sulafa Epa itu melakukan updating khususnya kurikulum, keselarasan kurikulum pembelajaran di tingkat SD SMP, khususnya tingkat SD SMP itu disesuaikan dengan pembelajaran yang didapatkan dalam proses pembelajaran Sekolah Budaya Bugis. Contoh saja keselarasannya kan sekarang kurikulum kan. Nah, P5 itu ketika mau diselaraskan dengan program dari Sekolah Budaya Bugis, yang tadi Tenti sampaikan bahwa di akhir pembelajaran ada yang namanya mapan retembe. Nah, di mapan retembe ini bentuk praktek dari topik pembelajaran tadi berbicara tentang bahasa dan aksara itu ditampilkan melalui pertunjukan. Nah, sinkronisasi dengan kurikulum saat ini ada yang namanya P5, Kak, di akhir semester. Jadi bukan hanya siswanya yang diupdate, tetapi guru-guru yang terlibat menjadi bagian dari Sekolah Budaya Bugis itu menampilkan apa yang mereka dapatkan selama pembelajaran di Sekolah Budaya Bugis melalui bentuk praktek. Baik itu praktek langsung di lapangan maupun dalam panggung acara. Oke. Kemudian bentuk kolaborasi seperti apa yang sudah terjalin dengan pihak lain? Apakah dengan komunitas, adakah pemerintah, akademisi, Kakak? Oke, Kak. Alhamdulillah bentuk kolaborasinya saat ini yang kami rasakan sendiri tentu ada dari pihak kami tahun 2022 Unhas telah melakukan kegiatan khususnya Fakultas Ilmu Budaya melakukan kegiatan di Sekolah Bugis khususnya dan nah itu kolaborasi itu sentra dan Sulafa Epa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Nah, untuk komunitas itu sendiri, khusus Wajo, alhamdulillah saat ini kolaborasi
perwakilan dari Cerpeng Kabupaten dan beberapa komunitas pemuda dan itu gustasi yang ada di luar. Kami coba untuk bergabung di bagian Polda Bugis. Terus daerah pendidikan Kabupaten Wajo untuk melakukan koordinasi bagaimana keadaan dan sekolah udah menjadi bagian pendidikan ada seperti itu. Kakak, bagaimana peran sekolah budaya Bugis dalam membangun karakter identitas lokal masyarakat modern saat ini? Nah, apa peranan tentu apa pelajaran Ya. budaya bisa bahasa dan cara saya tidak cukup jadi bagian dari Iya, kita masih terus mencoba terhubung dengan Kakak Henry ya, sahabat budaya, mengingat sinyal di sana di Wajo dengan Makassar ini ya agak seret. Tapi kita terus mencoba untuk terhubung kembali dengan Kakak Henry. Iya. Halo Kakak Henry, ya oke. Nah, bagaimana peran sekolah dalam membangun karakter identitas lokal sudah masyarakat? asik menjelaskan. Iya. Ya, jadi bentuk kerja itu Kak, bagaimana ilmu dalam belajar pengajaran dapat nilai tentang sejarah bagian dari panjangan dari alum dari SPI untuk mentransformasikan dan secara mereka menekan waktu ini secara yang mestinya dilarikan terbentuk dari identitas diri. Contohnya saya Kak yang sederhana berdasarkan cara secara tidak langsung menjaga identitas di era modernisasi hal yang sederhana saja Kak. Iya, halo Kakak Henry. Halo? Ya. Jadi, Kakak boleh bergeser untuk supaya bisa cari lokasi yang bagus Kakak Tabe. Pak, halo. Ya, halo. Mas Kak. Ya. Halo. Iya, halo Kakak. Iya. Sudah jelas. Oke, ya. Nah, apa rencana jangka pendek dan jangka panjang sekolah ini untuk terus mengembangkan dan memajukan kebudayaan? PT untuk makan terus jangka panjang sekolah budaya Bugis ini terus sampai dengan angkatan selanjutnya dan pas generasi bukan hanya gurunya tetapi mencoba merekrut mulai di kalangan sudah generasi seperti itu. Oke. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Wajo, generasi muda, terkait pentingnya melestarikan kebudayaan Bugis Wajo, Kakak? Oke, Kak. Jadi ini adalah lakukan hal yang sudah lakukan saya mulai dari berbahasa daerah lain waktu dan pendidikan menggunakan daerah menjadi melestarikan daerah Oke, iya. Kakak Teni terima kasih ya. Sudah bergabung bersama kita, sahabat budaya di program Mosaik Budaya.
Ya, sehat selalu Kakak. Salam sukses, salam buat semua di sana. Terima kasih. Semoga Sekolah Budaya Wajo ini Bugis. Ditunggu Iya. jangan Semoga Sekolah Budaya Bugis Wajo ini semakin semakin sukses ke depannya. Dan sahabat budaya, terima kasih untuk kebersamaannya. Sekaligus juga saya Richard Ferdinand pamit. Nanti kita akan hadir kembali lagi dengan topik-topik yang lain. Saya pamit sekaligus juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Fandi, terima kasih banyak untuk kebersamaannya sahabat budaya.